Ahmad Taufik Nasution, SAG MPDI, yang sama kita hormati pemateri kita yang sengaja kita undang pagi ini, dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita untuk materi skolastik oleh Bapak Muhammad Iqbal, SSI. Alhamdulillah sudah bergabung. Dan yang saya banggakan para peserta, Bapak dan Ibu, pelatihan dan bimbingan P3K AKPAI di wilayah Sumatera Utara. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih dapat bertatap muka melalui ruang Zoom terkait dengan kegiatan kita, pelatihan dan bimbingan P3K. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Dan harapan kita, semua yang kita laksanakan pada pagi ini, kiranya menjadi catatan amal soleh dan menjadi nilai ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, adapun acara kita pada kesempatan ini adalah pertama pembukaan dari saya, kedua pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Sulaiman ya dari Batang Kuis, dan yang ketiga materi tentang skolastik yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal, SSI. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengambil keberkahan, mari sama kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kita acara yang kedua, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sulaiman. Kepada Bapak kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami ilmu pengetahuan, berikan kami pemahaman, berikan kami segala hal yang berkaitan dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadikan kami orang-orang yang cerdas. Jadikan kami orang-orang yang mendapat rahmat. Jadikan kami orang-orang yang diampuni. Jadikan kami orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, pagi ini kami memulai kegiatan kami, bimbingan dan pembekalan materi skolastik. Ya Allah, berikan kami pemahaman agar kami tahu, agar kami bisa mengetahui apa-apa yang dijelaskan oleh tutor kami nanti. Ya Allah, kami berserah diri kepadamu dan hanya memohon kepadamu. Lindungi kami dari segala kesyirikan, lindungi kami dari segala bahaya, lindungi kami dari segala yang membawa kami pada kerugian di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sulaiman. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi yang kita minta kiranya menjadi doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak dan Ibu, masalah kita acara inti pada pagi ini materi skolastik yang akan disampaikan oleh Bapak
Muhammad Iqbal, SSI. Beliau beralamatkan di Jalan Teratai, Binjai Utara, Kota Binjai. Beliau beralamatkan di status alhamdulillah sudah menikah, Pak Iqbal ya. Kemudian pekerjaan pegawai akademik Askia, ya bimbingan Askia. Moto beliau adalah lakukan, pelajari, paksakan, insya Allah ada hasil. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersiapkan waktu, langsung saja kita persilakan kepada tutor kita yang saat ini berada di Pisu-Pisu. Oh enggak ya? Itu Pisu-Pisu bukan ya Pak? Sipiro ya? Sipiro. Sipiro. Masya Allah. Baik, silakan kepada Pak Muhammad Iqbal ya untuk membawakan materi skolastik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kelihatan screen saya? Ya, lihat Pak, jelas. Oke ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai materi skolastik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya materi skolastik ini adalah materi psikologi, ya, yang kita dibuat untuk berpikir, menarik kesimpulan dari setiap intisari dari teksnya gitu ya. Jadi kita di sini sebenarnya mengambil kesimpulan dari bacaan yang disediakan di soal gitu ya. Jadi nanti kita belajar masalah penarikan kesimpulan, kemudian nanti ada masalah critical reasoning dan analytical reasoning. Oke, untuk menyisihkan waktu karena saya cuma dikasih waktu 45 menit. Oke, jadi pertama kita belajar masalah preposisi kategoris. Nah, preposisi kategoris ini adalah penarikan kesimpulan yang umum sekali digunakan untuk masuk tes PNS bagian TIU ataupun di P3K yang namanya skolastik. Nah, jadi bentuk umumnya ada quantifier, kemudian subjek, kopula, dan predikat. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin Bapak Ibu kan baru dengar nih, apa itu Q? Q itu adalah quantifier. Quantifier itu adalah pembilang dari subjek. Jadi quantifier itu pembilang dari subjek. Oke, kemudian setelah ada quantifier, ada nanti dia. Oke, sebentar ya. Kok tidak mau lanjut. Oke, kemudian ada kopula. Nah, kopula itu adalah penghubung subjek dengan predikat. Ya, jadi kopula ini berada di penghubung subjek dengan predikat. Nah, jadi ini dia nih. Kan di antara yang namanya dia subjek dengan predikat. Ini saya lingkari, subjek, kemudian dengan predikat. Nah, ini dia. Ya, jadi kopula itu penghubung subjek antara subjek dengan predikat. Nah, kemudian di kopula itu ada nanti dia yang bernilai umum dan ada yang bernilai khusus. Nah, ini dia. Yang bernilai umum itu diawali dengan kata semua, seluruh, setiap, segala. Kemudian khusus ada sebagian, beberapa ada, sementara tak semua. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dia umum berarti dia mencakup semua. Semua yang ada di kelas misalnya. Semua yang ada di kelas adalah siswa SD sekian. Semua yang ada di kelas adalah siswa perempuan. Tapi dia kalau khusus, dia lebih ke semua yang ada di kelas itu ada laki-laki dan perempuan. Berarti sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Tidak semua yang ada di ruangan itu. Kemudian kalau dia kopula itu juga ada dua. Yang pertama ada positif yang ditandai dengan kata adalah, kemudian harus, dan yang kedua itu ada negatif yang ditandai dengan kata tidak, tidaklah, atau bukanlah. Nah, ini dia. Jadi ini bentuk umumnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya, kenapa itu bisa umum, kenapa itu khusus, dan kenapa itu kopulanya bisa positif dan negatif. Nah, ini saya kasih contoh beberapa kalimatnya. Saya buat ini dalam bentuk yang sederhana dahulu. Lihat kalimatnya. Semua A adalah B. Ya, kita buat dulu ke bentuk umumnya. Oke, semua itu adalah quantifier atau pembilang subjek. Kemudian A-nya itu adalah subjek. Kopula itu adalah. Berarti kopulanya apa? Positif. Benar ya? Kemudian B itu adalah predikat. Saya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Nah, kemudian saya ambil dalam bentuk contoh selanjutnya dalam sebuah kalimat yang biasanya sering keluar. Nah, contohnya gini, semua peserta P3K
rajin menghafal. Nah, berarti semua itu adalah quantifier, kemudian peserta P3K adalah subjek, rajin menghafal adalah predikat. Nah, yang jadi pertanyaan, kopulanya kemana? Nah, kopula itu bisa ditulis dan juga bisa tidak ditulis. Jadi kopula itu yang ada di sini ini, yang tidak kelihatan, ini bisa ditulis dan tidak bisa ditulis juga bisa. Kalau saya tulis, saya buat kalimatnya seperti ini. Semua peserta P3K adalah yang rajin menghafal. Jadi kata adalahnya itu bisa di dalam sebuah kalimat itu menghilang, tersembunyi. Nah, itu dia. Jadi ini bentuk umum dari pada preposisi kategoris. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, di preposisi kategoris itu nanti ada 3 yang kita pelajari. Cuman saya ambil satu aja di sini yang sering keluar, mengingat waktu kita hanya sebentar. Yang pertama ada silogisme. Silogisme itu apa? Silogisme itu adalah penarikan kesimpulan yang subjek dan predikatnya itu sama. Samanya maksudnya gimana? Misalnya saya buat predikatnya itu adalah anggur, maka subjeknya juga anggur. Jadi predikat dan subjeknya itu sama. Kemudian kalau ada kata yang sama, dia bisa dicoret. Nah, ini saya kasih catatan sedikit. Catatan yang bisa dicoret apa? Nah, dia yang umum, kemudian yang khusus. Apa itu umum-umum? Oke, kemudian apalagi umum khusus. Yang terakhir adalah khusus umum. Nah, jadi ini syarat yang bisa dicoret. Umum-umum, umum khusus, khusus umum. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan itu bisa dijadikan umum dan kapan itu bisa khusus? Oke, kita mainkan ya. Selanjutnya. Oke, kapan dia dikatakan umum? Ketika dia diawali dengan kata semua. Apanya yang semua? Quantifiernya. Semua A, seperti tadi ya, semua A adalah B. Tuh, berarti A-nya itu adalah umum. Nah, semua A adalah B, berarti A-nya umum. Seluruh A, berarti A-nya juga umum. Semua mahasiswa S1, berarti mahasiswa S1-nya umum. Karena setelah kata semua. Kalau contohnya setelah kata tidak gimana? Setelah kata tidak, misalnya begini. Semua A tidak boleh makan. Semua A tidak boleh makan. Artinya apa? Tidak makannya itu bernilai umum. Nah, itu dia. Kemudian kalau yang khusus ditandai dengan kata sebagian. Sebagian A, ya kan? Khusus dia. Kalau dalam quantifier, itu dia quantifier yang khusus. Sebagian A, berarti A-nya itu adalah khusus. Ya, walaupun dia tetap sama-sama A, tapi ketika dia diawali dengan kata sebagian, maka dia bernilai khusus. Nah, kemudian apa? Setelah kata adalah. Nah, hati-hati dengan kata adalah ini. Kenapa? Karena di beberapa kalimat nanti, kata adalah itu tidak muncul. Dia disembunyikan. Karena dia memang bisa disembunyikan. Nah, semua A-nya tadi umum kan, setelah kata semua adalah B misalnya. Berarti B-nya itu nanti adalah dia khusus. Ya, karena setelah adalah maka B-nya itu khusus. Kemudian apalagi ciri-ciri khusus? Letaknya di akhir kalimat kecuali ada kata tidak. Berarti kalau ada kata tidak, berarti dia bernilai umum. Yuk kita lihat contohnya yang sudah saya keluarkan. Lihat. Beberapa. Nah, ini tadi beberapa adalah quantifier ya. Beberapa ikan. Berarti ikan ini adalah khusus. Ikan ini bernilai khusus. Hidup di air asin. Subjeknya ikan itu khusus karena setelah kata beberapa, kemudian hidup di air asinnya ini juga khusus. Kenapa? Karena dia setelah kata adalah. Adalahnya di sini tidak terlihat, disembunyikan adalahnya. Nah, di sini ada kata adalah. Oke, itu dia. Makanya dia hidup di air asinnya itu adalah khusus. Kemudian kita baca kalimat yang kedua.
semua yang hidup di air. Nah, artinya apa? Semua yang hidup di air. Berarti yang hidup di air ini bernilai umum. Kenapa umum? Karena diawali dengan kata semua. Semua yang hidup di air. Berarti yang hidup di air itu bernilai umum. Kemudian di sini ada saya buat kata-kata apa? Tidak. Nah, tidak ini sebagai tanda apa? Setelah kata tidak itu dia bernilai umum. Berarti ada yang tidak bertelur ini juga umum. Nah, saya tidak ada yang tidak bertelur karena setelah kata tidak tadi yang ini dari umum itu adalah kata umum. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya udah coret semua kata yang sama. Kenapa bisa dicoret? Karena yang satu dia bernilai khusus. Nih, saya lingkari. Kemudian premis yang kedua bernilai umum. Nah, jadi gampang Bapak Ibu. Lihat aja dulu kalimat yang sama. Oh, kalau ada kata yang sama, berarti tengok. Kata yang sama umum khusus, khusus umum, atau umum-umum. Kalau bisa dia dicoret, berarti dapat jawabannya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan. Kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah kita ambil dari kata beberapa. Ya, berarti kita coret beberapa ikan. Kan hidup di air asinnya sudah dicoret. Tidak ada yang tidak bertelur. Artinya apa? Semuanya bertelur. Mainkan logikanya Bapak. Kalau tidak ada yang tidak bertelur, berarti semuanya bertelur. Berarti kesimpulannya, beberapa ikan bertelur. Nah, kenapa tidak dimulai dengan kata semua? Ingat, saya ada sedikit catatan. Kalau penarikan kesimpulan, premis yang pertama itu ada kata semua, dan plus semua premis yang kedua, maka kesimpulannya diawali dengan kata semua. Tapi lihat, di soal kita, premis pertama itu ada kata beberapa. Nih saya lingkari, beberapa. Premis kedua diawali dengan kata semua. Berarti kan beberapa sama semua. Ingat tadi di awal. Beberapa itu sama dengan sebagian. Ya, ini dia. Beberapa itu sama dengan sebagian. Jadi beberapa ikan bertelur atau sebagian ikan bertelur, itu kesimpulannya. Ya, semua plus sebagian, sebagian plus semua, sebagian. Nah, sampai di sini ngerti Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditanya, nanti kita di akhir saja, kita buka sesi yang ditanya, silakan dicatat bagian mana yang perlu ditanya. Karena ini butuh penalaran. Ya, intinya adalah kita bisa membedakan umum dengan khusus. Kalau sudah bisa membedakan, kita tinggal coret-coret saja, selesai. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Ya, ini soal masih dalam silogisme. Oke, saya buat soalnya begini. Tak satu pun peserta P3K yang tidak rajin menghafal. Oke, sorry ya, terkeluarkan. Oke, berarti apa artinya? Tak satu pun peserta P3K yang tidak rajin menghafal. Ini materinya ada saya sembunyikan, nggak saya tampilkan. Kalau ada kata-kata tak satu pun, udah. Kemudian di tengahnya ini ada kata tidak, maka kalimat ini bisa menjadi semua. Ya, bisa menjadi semua peserta P3K rajin menghafal. Oke, saya langsung saja ke bawah nih. Dah. Semua materi ya, semua peserta P3K rajin menghafal. Ini kan? Nah, semua peserta P3K rajin menghafal. Loh, ini dapat dari mana? Sedangkan di atas tak satu pun. Nah, saya jelaskan aja di sini. Ketika ada kata tidak, di tengahnya juga ada tidak, maka kata tidaknya bisa dihilangkan dan diganti dengan kata semua. Tak satu pun. Berarti kan artinya semua ikut. Berarti semua peserta P3K rajin menghafal. Ini premis yang pertama. Oke, premis yang kedua apa? Semua penonton daring mat adalah peserta P3K. Ya, semua penonton dari mat adalah P3K. Oke, kita fokus ke bawah yang penyelesaian ini.
Udah lihat, ada kata yang sama. Apa kata yang sama? Peserta P3K. Ya, semua peserta P3K, premis pertama. Premis kedua adalah P3K. Maka lihat di sini. Setelah kata semua, dia bernilai umum. Ya. Kemudian premis kedua, setelah kata adalah tadi, dia bernilai khusus. Maka ketika ada kata yang sama, bernilai umum dan khusus, coret aja Bapak Ibu. Dan ambil dari mana? Ambil dari kalimat yang tidak dicoret. Apa itu? Penonton daring mat. Nah, ya, ini kan yang tidak dicoret. Berarti apa? Semua tambah semua. Berarti jawabannya semua. Ya, berarti semua penonton daring mat. Ambil sisanya dari kalimat yang kedua. Rajin menghafal. Gampang ya? Kalau ada kata yang sama, satu umum, satu khusus, coret saja. Berarti semua penonton daring mat rajin menghafal. Gampang ya? Berarti jawabannya di sini adalah semua penonton daring mat rajin menghafal. Cantik. Ini contoh yang pertama. Saya buatkan soal. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Yang kedua apa di situ? Yang kedua dibilang dia tak satu pun tentor udah semangat dalam mengajar. Tak satu pun tentor yang tidak semangat dalam mengajar. Artinya apa? Seperti tadi, semua, ya kan, ada tak satu pun, kemudian ada kata tidak. Berarti semua tentor, boleh ibu-ibu catat, semua tentor semangat dalam mengajar. Itu artinya, ya, sama dia. Premis yang kedua ditulis di situ, sebagian guru adalah tentor. Oke, jadi, yuk kita lihat soalnya. Oke, sebentar ya. Tidak keluar, oke. Jadi A, sebagian guru semangat dalam mengajar. B, semua guru semangat dalam mengajar. C, tidak mungkin ada guru yang semangat dalam mengajar. Dan D, hanya tentor yang semangat dalam mengajar. E, tidak dapat disimpulkan. Oke, silakan ibu-ibu jawab, tulis di kolom komentar. Nanti sama-sama kita periksa. Kira-kira apa jawabannya? Ya, bisa dijawab, boleh. Taruh di kolom komentar. Oke, yuk kita bahas sama-sama. Lihat. Di sini, tak satu pun tentor yang tidak semangat. Berarti, yang tadi di bawah ini, semua tentor semangat dalam mengajar. Nih ya, artinya sama dia. Oke. Kemudian, premis yang kedua, sebagian guru adalah tentor. Apa kata yang sama? Kata yang sama adalah tentor. Ya kan? Berarti lihat. Tentor di premis yang pertama ini setelah kata semua. Ya, setelah kata semua. Berarti tentor itu bernilai umum. Umum. Ya, bernilai umum. Kemudian premis yang kedua, sebagian guru adalah tentor. Artinya apa? Kata tentor pada premis kedua bernilai khusus. Tinggal kita coret saja. Tentornya hilang, tentornya hilang. Ingat tadi, ketika ada kata sebagian, sebagian, kemudian ini ada kata semua, maka kesimpulannya apa tadi? Sebagian. Maka jawabannya adalah sebagian. Ambil dari mana? Ambil dari kata yang tidak dicoret di awal. Siapa itu? Sebagian guru. Iya, maka jawabannya sebagian guru semangat dalam belajar. Nah, maka jawabannya adalah sebagian guru semangat dalam belajar. Oke, itu ya. Nah, jadi gampang ya kalau ada kata-kata yang sama. Oke, kita lanjut contoh soal selanjutnya. Oke, saya buat di sini, katanya di situ, semua olahragawan yang baik selalu sportif dalam bertanding. Semua yang sportif dalam bertanding memiliki rasa empati yang tinggi. Analisa Bapak Ibu. Oke, apa kira-kira kata yang sama? Simpan dalam hati. Ya, oke, coba dibaca. Apa kira-kira kata yang sama? Oke, sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, kita jawab ya. Oke, kita jawab.
kata yang sama, oke, adalah selalu sportif dalam bertanding. Karena di premis pertama itu ada dan premis kedua ada. Oke, yuk kita cari. Apakah kata yang sama itu bernilai umum-umum, umum khusus, atau khusus umum, atau khusus dua-dua? Nah, kita lihat. Pada premis yang pertama, semua olahragawan yang baik selalu sportif dalam bertanding. Setelah kata semua, berarti olahragawan yang baik ini bernilai umum. Ya kan? Umum, karena kata semua. Oke. Maaf ya, tulisannya jelek, saya ngetik pakai mouse. Kemudian selalu sportif dalam bertanding. Nah, di sini ada terselip kata adalah. Oke. Kata adalah. Berarti setelah kata adalah apa tadi? Khusus. Maka selalu sportif dalam bertanding ini bernilai khusus. Pak, bisa diulang, Pak. Yang mana, Bu? Kesimpulan tadi, coret semua kata, Mas. Ini maksudnya saya mau tahu rumusnya itu. Bisa kita mengambil jawaban itu. Maksudnya yang umum khusus itu bisa diulang. Bagaimana bisa tahu kita rumusnya? Saya ulang, Bu ya. Maklumlah Pak, puasa Pak agak apa lambat. Enggak apa-apa. Ya, ini dia syarat yang bisa dicoret. Saya mainkan ya. Oke, nih syarat yang bisa dicoret. Di situ ada umum khusus, kemudian ada khusus, udah umum-umum, umum khusus, dan terakhir ada khusus umum. Nah, ibu-ibu kalau misalnya pakai handphone boleh di print screen aja nih. Nah, ya kan, di print screen, atau kalau misalnya rajin mencatat silakan dicatat. Nah, nanti saya kasih juga filenya ya untuk file ini. Oke, ini dia syarat yang bisa coret tadi. Umum dengan umum, ya, umum dengan khusus, kemudian khusus dengan umum. Ya, ada 3. Kalau khusus dengan khusus, itu nanti kita bahas di selanjutnya, itu tidak dapat disimpulkan. Ketika ada kata yang sama, dia bernilai khusus dengan khusus, maka dia tidak bisa dicoret. Nah, ini dulu. Kapan dia dikatakan umum tadi? Setelah kata semua. Ya, setelah kata semua. Ini dia, semua. Atau apa? Kata seluruh. Ya. Kemudian kapan lagi? Setelah kata tidak. Apanya? Kopulanya. Ya, tadi kan kopula ada yang positif, ada negatif. Kopulanya itu tidak. Berarti setelah kata tidak, itu dia bernilai umum. Atau apa? Setelah kata bukan. Nah, itu dia bernilai umum. Ada 2. Kemudian apa lagi yang bernilai khusus? Apa? Setelah kata sebagian. Atau apa lagi? Beberapa. Atau apa lagi? Boleh saya tambahkan, silakan dicatat. Karena nanti ini terhapus. Setiap. Nah, ya. Setiap, berarti kan sedikit. Kemudian apa? Kopulanya itu positif. Kenapa? Ditandai dengan kata adalah. Ya, kalau di umum tadi kopulanya negatif. Ada kata tidak. Nah, ini apa? Positif setelah kata adalah. Atau udah bisa juga itu dikatakan khusus, dia terletak di ujung kalimat. Ya, di akhir kalimat, kecuali ada kata tidak. Berarti kalau ada kata tidak, kembali lagi ke awal, maka dia bernilai umum. Kenapa? Ini tadi lihat syaratnya. Nah, ya kan? Syarat ini tadi lihat. Oke, itu dia. Kira-kira paham, Ibu? Kita lanjut ya. Halo Pak. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau ada soal macam tadi Pak ya, tak satu pun peserta P3K yang tidak rajin menghafal. Ya. Artinya semua peserta P3K rajin menghafal. Itu Pak, kita pilihannya. Terus kalau dia soalnya tadi, semua penonton daring mat adalah rajin menghafal. Terus tak satu pun tentor yang tidak semangat dalam mengajar.
saya itu agak bingung yang ada kan ada yang pilihan A, B, C, D itu. Sebagian guru adalah tentor, jadi yang pilihan tadi A. Saya kan milihnya B, tapi ternyata jawabannya A. Yang jawabannya sebenarnya sebagian guru adalah apa tadi saya kurang apa? Guru semangat dalam mengajar. Nah, jadi sebenarnya Bu, ingat ini Bu, saya geser ya. Saya mau tahu rumus secara cepat kita berpikir bagaimana itu bisa jawabannya itu kita, oh ini jawabannya supaya ingat gitu Pak, gimana? Oh. Oke, Ibu berarti tinggal bedakan aja. Kalau kata umum khusus bisa ya. Nah, berarti supaya ingat ini Bu yang perlu diingat Bu. Nah, ini saya buka slide-nya. Apa itu catatan? Lihat catatan Ibu tadi. Ya, di soal sebelumnya. Kalau ada yang nyata. Dan tak satu pun tentor. Artinya kan semua tentor. Premis kedua Pak, sebagian guru. Semua ditambah sebagian. Berarti semua ditambah sebagian. Berarti kan masuk yang ini. Berarti semua tambah sebagian hasilnya kesimpulannya sebagian. Nah, itu dia. Tambah sebagian. Nah, jadi ini catatan ini yang penting. Semua tambah sebagian hasilnya sebagian. Semua tambah semua hasilnya semua. Wah, rumus ini yang saya mau tahu. Karena nanti kan soalnya banyak jadi bingung gitu Ya, kan Pak. Betul. Makanya harus bisa bedakan ini dulu. Ini sih dasarnya sebenarnya. Kalau ada rumusnya kan kita ini gitu. Oke, bisa? Kita lanjut? Ya, contoh-contoh soal gitu Pak, biar banyak referensinya. Oke, ini tadi ya, tak satu pun peserta. Tak satu pun berarti semua, ya kan? Nah, lihat tadi di sini, semua tambah semua, hasilnya adalah semua kan? Semua tambah semua, ini semua. Oke, maka ini juga semua. Maka cari yang sebagian pasti salah jawabannya. B salah. Gitu aja Bapak Ibu. Kemudian apa? D juga salah. Tinggal A, C sama E. Kemudian lihat kata yang sama apa? Kata yang sama di situ dia bilang peserta P3K sama peserta P3K. Ya kan? Berarti kalau dia sama, maka dia bisa dicoret karena dia satu umum, satu khusus. Oh, jadi coret semua kata yang sama ya Pak? Iya, tadi kan pengertiannya silogisme itu coret kata yang sama. Kata yang sama coret. Kenapa? Umum sama khusus. Tadi kan ada catatannya kan? Umum khusus bisa dicoret. Berarti jawaban E ini nggak bisa. Salah. Sisa tinggal siapa? Tinggal A dengan C. Ya, tinggal A dengan C. Kemudian kita coretlah dia ini tadi. Oke, kita coret. Sisanya siapa? Sisanya di situ tinggal semua penonton dari Rikman. Ya kan? Ambil dari kata-kata yang tidak dicoret. Apa katanya? Semua. Ambil dari sini. Semua penonton dari Rikman. Sisanya apa? Rajin menghafal. Maka cari semua penonton dari Rikman rajin menghafal. Maka jawabannya sudah pasti adalah cantik. Itu dia. Nah, sampai sini bisa ya? Oke, contoh yang tadi. Kita ulangi lagi boleh. Ini dia, semua dari rajin menghafal. Oke, ini yang kedua. Oke, yang kedua boleh kita analisa dari sini. Apa katanya di situ? Katanya di situ tak satu pun tentor yang tidak semangat dalam mengajar. Artinya apa? Semua tentor rajin, semua tentor semangat dalam mengajar. Ini dia. Kemudian apa lagi? Sebagian guru adalah tentor. Analisa. Semua tambah sebagian. Apa tadi semua tambah sebagian? Sebagian. Maka coret kata semua. Hanya tentor. Berarti kalau hanya tentor kan itu sebagian. Karena kan sebagian tentor, sebagian guru ada tentor. Berarti hanya tentor ini termasuk dalam sebagian. Maka ya tidak mungkin ada guru. Berarti kan beberapa guru. Berarti beberapa itu juga sebagian. Berarti cuman opsi B yang bisa kita coret. Kemudian lihat lagi kata yang sama. Apa kata yang sama? Ada kata-kata tentor pada premis yang pertama dan premis yang kedua. Analisa. Tentor yang pertama itu setelah kata semua. Berarti kalau dia setelah kata semua, maka dia bernilai umum. Ya. Kemudian kita analisa saja semua soalnya.
semangat dalam mengajar. Berarti semangat dalam mengajar ini bernilai khusus. Ingat tadi ya, kalau dia khusus letaknya di ujung kalimat. Kenapa? Karena setelah ada kata tentor ini sebenarnya kalimat adalah. Semua tentor adalah semangat dalam mengajar. Cuman karena kalau ditaruh adalahnya dia katanya nggak enak, jadi adalahnya itu disembunyikan. Semua tentor semangat dalam mengajar. Tentornya itu bernilai umum, semangat dalam mengajarnya itu adalah khusus. Saya simbolkan dengan K. Oke, kita main premis yang kedua. Sebagian guru. Berarti guru yang di sini bernilai khusus. Kenapa? Karena setelah kata sebagian adalah, berarti adalahnya ini udah menandakan setelah kata adalahnya ini bernilai khusus. Berarti kata tentor pada premis yang kedua itu artinya khusus, ya, bermakna khusus. Ya, khusus. Maka lihat lagi di sini. Umum dengan khusus. Bisa dicoret? Jawabannya bisa. Maka kita coretlah dia umum dengan khususnya. Ya, umum dengan khususnya kita coret. Sisanya siapa? Premis pertama semua semangat dalam mengajar. Nah, kita ambil dari sisa yang depan. Siapa? Sebagian guru. Kenapa? Karena semua tambah sebagian, sebagian. Kita ambil sebagian. Berarti tadi B salah ya. Berarti sebagian guru. Carilah yang sebagian guru. Cuman satu jawabannya sebagian guru. Siapa? Ayam. Nah, kenapa? Ini tak mungkin ada guru. Udah salah. Kenapa? Di tengahnya tidak ada kata tidak. Nah, gitu ya. Kemudian hanya tentor. Tentor di depannya. Berarti udah jelas salah. Tidak dapat disimpulkan. Bisa. Kenapa? Karena kata yang sama bisa dicoret. Maka jawabannya semua guru semangat dalam mengajar. Kita ambil dari yang di atas. Oke, sampai di sini kira-kira paham? Paham ya? Yuk, masih ada 2 contoh soal lagi yang saya siapkan. Oke. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, semua olahragawan yang baik selalu sportif dalam bertanding. Ini kalimatnya agak panjang, saya buat. Ya. Semua orang yang sportif dalam bertanding memiliki rasa empati yang tinggi. Analisa. Ini sudah saya keluarkan jawabannya. Semua olahragawan yang baik selalu sportif dalam bertanding. Kita analisa ya. Ini ada kata semua. Ingat tadi, setelah kata semua, dia bernilai umum. Ya, bernilai umum. Berarti kata siapa yang umum? Olahragawan yang baik ini adalah umum. Ya, ini umum. Semua olahragawan yang baik umum. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah kata baik ini sebenarnya ada kata adalah. Nah, setelah kata baik ini adalah semua olahragawan yang baik adalah selalu sportif dalam bertanding. Nah, setelah kata adalah maka selalu bertanding, selalu sportif dalam bertanding pada premis yang pertama ini udah dia bernilai khusus. Letaknya di ujung kalimat setelah kata adalah. Ya, pilih salah satunya. Dan kemudian premis yang kedua kita analisa. Setelah kata semua, berarti kalau setelah kata semua, apa? Umum. Berarti orang yang sportif dalam bertanding ini bernilai umum. Udah, Ibu coret aja. Sportif dalam bertanding, coret. Kan? Berarti apa? Sisanya memiliki rasa empati yang tinggi ini bernilai khusus. Ya, memiliki rasa empati yang tinggi ini bernilai khusus. Oke, kita jawab. Berarti premis pertama selalu sportif khusus, satu umum coret. Nah, udah dicoret, diambil dari mana? Diambil dari premis yang tersisa banyak. Siapa itu? Semua olahragawan baik. Lihat lagi. Apa yang dilihat? Semua tambah semua, berarti semua. Berarti yang B pasti salah. Yang modal pasti salah karena sebagian, gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang E pasti salah, orang bisa disimpulkan. Tak ada olahragawan yang baik. Ini juga pasti salah. Maka jawabannya pas semua tambah semua, semua. Berarti semua
olahragawan yang baik, nah, lihat di sini, ambil dari premis yang pertama ini, ya, sisanya apa? Memiliki rasa empati yang tinggi. Ada nggak di situ? Semua olahragawan yang baik memiliki rasa empati yang tinggi. Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Balik lagi yang kayak tadi. Semua olahragawan yang baik memiliki rasa empati yang tinggi. Berarti dinegasikan. Nah, tambahkan kata tidak di awal dan di tengah. Berarti apa? Tidak satu pun olahragawan yang baik tidak. Nah, ya. Saya nggak pakai pen ini, nulisnya pakai mouse. Jadi nggak bisa ditulis. Ya, catat. Ibu-ibu bisa dicatat. Semua olahragawan yang baik, ya. Jawabannya, semua olahragawan yang baik tidak memiliki rasa empati yang tinggi. Tidak ada. Jawabannya apa? Jawabannya jadinya negasikan. Tambahkan kata tidak di awal dan di tengah. Tidak ada, tidak satu pun, itu sama. Tidak ada, tidak satu pun olahragawan yang baik, tambahkan tidak lagi. Kayak soal yang pertama tadi di atas, tidak memiliki empati yang tinggi. Ya, tidak memiliki rasa empati yang tinggi. Oke, itu dia. Ya, ketika tidak ada di opsi jawaban yang sudah kita cari kesimpulannya, maka negasikan. Tambahkan kata tidak di awal, kemudian dan kata tidak di tengah. Maka pasti opsi A salah. Ya, karena bukan. Maka kita lihat yang C ada tidaknya. Tadi udah hampir kita coret. Rupanya nggak ada jawabannya. Lihat. Tidak ada olahragawan yang baik yang tidak memiliki rasa empati yang tinggi. Ada jawabannya? Ada. Siapa jawabannya? Jawabannya adalah C. Nah, ini namanya negasi. Menambahkan kata negatif atau kata tidak atau bukan atau tak satu pun di awal kalimat dan di tengah kalimat. Ya, itu dia. Quantifiernya jadi tidak dan kopulanya, penghubung antara subjek dan predikatnya itu bernilai negatif. Jadi dua-dua tidak. Jadi jawabannya tidak ada olahragawan yang baik yang tidak memiliki rasa empati yang tinggi. Maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ada ya? Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Saya buat 5 contoh karena di sini yang paling banyak keluar. Oke, ini soalnya. Semua polisi itu berbadan tegap. Sebagian penghuni asrama tidak berbadan tegap. Nah, lihat di sini. Kita analisa ya. Sebelum saya buka jawaban saya. Semua polisi. Nah, berarti polisi ini adalah apa? Umum. Ya, polisi ini bernilai umum karena setelah kata semua. Kemudian apa lagi? Berbadan tegap. Nah, polisi, semua polisi adalah berbadan tegap. Berarti berbadan tegap ini setelah kata adalah. Berarti berbadan tegap ini apa? Khusus. Dah. Kemudian lihat lagi. Apa itu? Premis yang kedua. Sebagian penghuni asrama. Berarti penghuni asrama. Setelah kata sebagian. Setelah kata sebagian. Apa tadi? Khusus. Setelah kata sebagian khusus. Berarti sebagian penghuni asrama. Penghuni asramanya bernilai khusus. Dah. Kemudian ada apa lagi? Kata tidak. Ingat tadi. Setelah kata tidak bernilai umum. Ingat ya? Tadi kan? Bernilai umum. Berarti berbadan tegapnya ini umum. Lihat. Apa yang bisa kita lihat? Oh, ternyata ada kata-kata yang sama. Apa kata yang sama? Berbadan tegap. Berbadan tegap. Satu apa? Satu berbadan tegap. Premis pertama itu khusus. Premis kedua, iya benar, umum. Nah, berarti bisa dicoret? Bisa. Berarti berbadan tegapnya ini kita coret. Kita coret. Tidaknya dicoret? Enggak. Karena kata yang sama saja yang dicoret. Nah, ya udah, maka ambil kesimpulannya. Dari mana? Semua polisi berbadan tegap, sebagian penghuni asrama. Tinggal itu kan. Nah, ini kan Bu, dua-dua kan di depan. Nah, ambil yang mana nih? Patokan yang tadi, semua sama sebagian. Jawabannya sebagian.
maka ambil dari kata sebagian. Berarti sebagian penghuni asrama tidak polisi. Berarti sebagian penghuni asrama bukan. Karena kata tidak itu sama dengan bukan. Berarti sebagian penghuni asrama bukan polisi. Nah, oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke materi yang tidak dapat disimpulkan. Untuk silogisme. Ada Kak Risita? Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Pak, sedikit. Oke, Bu Sulastri. Ya. Nah, terima kasih Pak. Sudah sedikit paham lah ya kan Pak. Tapi boleh nggak Pak Bapak berikan kesimpulan, maksudnya langkah-langkah yang pertama apa yang harus dilakukan, yang kedua apa, maksudnya secara tertulisnya gitu biar kita bisa mencatat langkah-langkahnya gitu Pak untuk silogisme ini apa tadi Pak? Oke, langkah-langkahnya yang pertama. Terima kasih. Udah. Langkah-langkah yang pertama itu cari kata yang sama. Saya nggak buat dalam PowerPoint, lupa saya buat. Langkah pertama itu cari kata yang sama. Udah, setelah cari ada kata yang sama, maka kata yang sama itu apa? Cari umum-umum, umum khusus, atau khusus umum. Cari. Nah, kalau ternyata dia umum khusus atau umum-umum, maka dia bisa dicoret, maka coret. Udah. Tinggal memasukkan tadi rumusnya. Semua tambah sebagian, sebagian, sebagian tambah semua, semua. Udah, tinggal diambil kesimpulannya. Sebenarnya gampang. Ya, cari kata yang sama, analisa dia umum atau khusus, baru tengok tadi yang bisa dicoret, baru lihat depannya, baru simpulkan. Selesai. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Bu Sulastri. Ada lagi kira-kira? Oke, ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu di materi selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang tidak bisa disimpulkan. Nah, jadi tidak semua soal itu bisa disimpulkan. Ya, juga yang tidak bisa disimpulkan. Oke, kita mainkan yang tidak dapat disimpulkan. Ya, masih tercoret. Oke, sebagian penghuni asrama bukan polisi. Jawabannya B ya. Oke nih, yang tidak dapat disimpulkan. Apa yang tidak dapat disimpulkan? Ini saya buat sudah dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, ini ingat aja. Ini contoh soalnya saya buat yang gampang-gampang saja. Yang pertama, tidak ada subjek atau predikat yang sama. Kalau tadi di silogisme, subjek dan predikat sama. Ya, ini tidak ada subjek dan predikat yang sama. Lihat, contohnya saya buat di sini. Semua A adalah B. Semua A adalah B. Semua yang ganteng adalah laki-laki. Misalnya gitu ya, semua A adalah B. Kemudian apa? Semua C adalah D. Kalau dikisahkan dalam kalimat, semua yang cantik adalah perempuan. Kira-kira bisa nggak disimpulkan? Nggak bisa. Kalau disimpulkan apa? Laki dan wanita cantik dan ganteng. Kan bukan kesimpulan namanya. Berarti laki-laki bisa cantik. Nah, nggak mungkin ya. Makanya dari sini nggak bisa disimpulkan. Tidak ada subjek atau predikat yang sama. Semua A adalah D, semua C adalah D. Oke. Contohnya begini. Oke, lihat. Tak satu pun dokter yang tidak ramah. Artinya apa? Semua dokter ramah. Ya kan? Semua dokter adalah orang yang ramah. Sebagian perawat adalah berjiwa sosial. Kira-kira nyambung nggak? Enggak. Kenapa nggak ada yang sama? Satu cerita dokter dan ramah. Satu lagi cerita perawat dan berjiwa sosial. Berarti kan nggak nyambung dia. Nah, maka tidak dapat disimpulkan. Itu dia. Jawabannya E. Iya, maka jawabannya adalah entok. Oke, kita mainkan lagi tadi di sini. Dah. Kemudian apa lagi? Ada kedua kopulan yang bernilai negatif. Artinya apa negatif? Ada kata tidak, bukan, bukanlah di kopulanya. Kopula tadi apa? Penghubung subjek dengan predikat. Ya, semua A bukanlah B. Sebagian B tidak C. Ini ada kata tidak dua-dua.
Semua yang ganteng bukan saya. Sebagian yang cantik, ya, sebagian yang ganteng tidak dia. Nah, gitu dia ibaratnya, ya. Semua yang ganteng bukan saya. Sebagian yang ganteng bukan juga dia. Berarti kan ada kata tidak di dua kalimat. Maka itu nggak bisa dapat disimpulkan. Nah, contohnya gimana? Contohnya coba kita lihat kalimatnya. Oke. Nanti saya share ini ya. Slide-nya juga nanti saya bagilah. Ini semua bunga mawar tanaman berduri. Beberapa tanaman berduri, oke, bukan ini ya. Satu lagi berarti saya tadi, oh ini dia. Oke. Nih yang bernilai negatif. Semua warga Binjai tidak pantang menyerah. Nah, semua warga Binjai tidak pantang menyerah. Ada kata-kata tidak di situ. Ya, tidak pantang menyerah. Berarti ini negatif. Beberapa yang pantang menyerah bukan. Ada kata-kata tidak dan kata-kata tidak di situ. Ya, berarti kalau keduanya ada kata-kata tidak, maka kesimpulannya semua warga Binjai bukan orang apa? Ya, sorry ya, tidak dapat disimpulkan. Ya, tidak dapat disimpulkan karena ada kata-kata tidak pada kedua kalimat. Nah, itu dia. Oke, kita balik lagi kemari. Oke. Di sini tadi ada dua sudah, subjek dan predikatnya sama. Ada subjek predikat sama, kopula negatif, dan yang ketiga ada nanti kata yang sama tetapi keduanya khusus. Ini dia. Kalau di silogisme tadi kan yang bisa dicoret umum-umum, umum khusus, khusus umum. Kalau di sini yang tidak dapat disimpulkan, dia kedua kata yang sama bernilai khusus. Ingat Bu ya, tidak semua kata yang sama itu bisa disimpulkan. Dia tidak bisa disimpulkan ketika ada kata yang sama tapi keduanya bernilai khusus. Contoh, dalam kalimat yang sederhana, semua A adalah B, sebagian B adalah C. Sama ada B. Tapi satu umum, satu khusus, satu lagi khusus, ya kan? Setelah kata adalah, maka B khusus. Setelah kata sebagian, B-nya juga khusus, maka tidak dapat disimpulkan. Oke, kemudian yang terakhir, tidak dapat disimpulkan yang keempat, kedua kalimat diawali dengan kata sebagian atau beberapa. Nah, ini dia. Sebagian A adalah B, sebagian B adalah C, walaupun ada kata-kata yang sama. Nah, ini dia, nggak bisa. Nah, ini nggak bisa disimpulkan. Ya, kita lanjut ya. Waktunya masih lama nggak kira-kira ya? Ya. Berapa menit lagi kita, Bu? 20 menit lagi. Menit lagi ya. Oke, cukup lah ya. Masih ada beberapa soal. Apa lagi, Pak? Semua bunga mawar tanaman berduri. Ini tadi sudah ya. Nah, sudah, ini kenapa tidak ada kata yang sama? Sorry, ini dia. Kok tidak ada kata yang sama? Ada kata yang sama, tetapi keduanya bernilai khusus. Ya, kita analisa ya. Semua bunga mawar, lihat di penyelesaian. Saya garisi lagi supaya Ibu terbiasa. Berarti ini apa? Umum. Tanaman berduri, khusus. Lihat, ini ada kata yang sama, tanaman berduri. Analisa. Ini ada kata-kata adalah. Kan? Adalah. Berarti ini tanaman berdurinya khusus. Ini beberapa, setelah kata beberapa, dia bernilai khusus. Berarti tanaman berdurinya khusus. Kan? Ada kata yang sama, tetapi keduanya bernilai khusus. Maka jawabannya tidak dapat disimpulkan. Itu dia. Ya. Maka jawabannya tidak dapat disimpulkan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya ya. Ini gampang nih Bapak Ibu. Yang perlu saya tegaskan ketika menjawab soal penarikan kesimpulan,
jangan pernah menjawab soal dengan cara logika. Ya, ketika kita jawab pakai cara logika, mungkin benar, mungkin juga salah. Nah, ya, ada aturannya dia. Oke, ini tadi yang bernilai tidak. Oke, kedua kopulanya bernilai negatif. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Ada yang mau ditanya untuk penarikan yang tidak dapat disimpulkan? Ada ya? Pak Agung, Bu Ayu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya Bu. Ini Pak, saya mau nanya mengenai penarikan soal umum dan khusus Pak. Ya Ibu. Yang pertama kalau kita mau mencari itu kita buat silih-silih satu baris dulu Pak. Baru yang kedua baris kedua. Jadi kita cari. Apa Pak? Langsung aja analisa soalnya. Oh, contohnya ini Pak, tak satu pun itu kan kita selesaikanlah baris pertama, ya kan? Iya. Kemudian kita tulis atau kita perhatikanlah kita buat silih-silih yang kedua, ya Pak ya. Nah, baru nanti di situ kita telaah yang mana khusus, yang mana umum, yang mana serupa. Yang kalau dia sama kita coret ya Pak ya. Ya benar Ibu. Nah, karena kalau yang paling utama itu kata semua atau apa Pak? Yang paling banyak kalimatnya yang kita ambil apa yang sedikit Pak? Bukan banyak dan sedikitnya Bu, tapi kalau ada kata semua dan sebagian, ambil kata sebagian. Walaupun itu semua nanti banyak, tapi ada kata satu sebagian di situ, maka kesimpulannya sebagian. Oh, jadi yang diutamakan sebagian ya Pak ya? Ya. Kalau katanya semua di situ baru ambil semua. Semua, iya. Contoh ini Bu, saya ulangi lagi. Kalau seperti ini tidak usah ditulis lagi di bawah, langsung aja di soal. Ya, karena kita berburu dengan waktu. Kalau misalnya jangan di atas tak satu pun, coret aja kata-kata tak satu pun sama tidak, kan selesai. Jadi apa? Semua tentor semangat dalam mengajar. Coret aja tiangnya, karena dia kalimat yang jelek kan. Semua tentor semangat dalam mengajar. Tambahkan di sini kata-kata semua. Gambarkan karena saya takut Bapak dan Ibu nggak ini semua ya kan, berarti semua tentor semangat dalam mengajar. Kemudian lihat kata-kata yang sama. Apa kata yang sama? Ada kata-kata tentor. Setelah kata semua maka ini adalah umum. Benar ya? Umum. Kemudian tentor di bawah ini ada tentor. Setelah kata adalah khusus. Udah coret aja Ibu. Nah, coret. Jadi tinggal sisanya ya Pak ya, baru kita gabungkan. Sebagian guru semangat dalam mengajar, udah selesai. Maksudnya kan biar gini loh Pak, biar semakin semangat, cara cepatnya itu gimana? Makanya saya tanya gitu Pak. Udah, makasih Pak. Oke Bu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya? Pak, sedikit Pak. Boleh Ibu Sulastri. Itu Pak, terima kasih karena sudah selama ini memang benar Pak. Setiap menjawab soal yang seperti ini secara logika selalu secara logika Pak, mana yang masuk akal itulah gitu kan, baru kayak dihubung-hubungkan lah gitu kan. Tapi setelah dapat ilmu dari Bapak dengan cara-cara seperti ini, membuka cara berpikir saya juga Pak jadinya. Cuma yang ingin saya pertanyakan sekali lagi, menekankan dan memastikan apakah ketika ada menjumpai soal penarikan kesimpulan, nanti jawabannya itu selalu dari kalimat yang bawah gitu Pak. Kayak tadi kan contoh yang Bapak baru kasih tadi kan berarti kan kalimat bawah yang menjadi kata pertamanya gitu Pak. Rumus. Enggak semua Bu, ini saya contoh ya, saya ganti soalnya. Karena tadi beberapa contoh itu selalu kalimat yang di bawah kan Pak yang dipakai. Ini awal. Saya ganti kalimatnya Bu. Saya tukar posisinya. Katanya tetap sama. Sebagian guru adalah tentor. Ya, tak satu pun tentor yang tidak semangat. Kata tidaknya ini coret aja, ya kan? Jadi semua. Nah, ya kan? Jadi semua tentor semangat dalam mengajar. Kemudian ada kata yang sama tentor. Ya, tentor. Jadi kan coret. Tengok sisanya mana. Bawah kan sudah habis. Nggak selamanya dia di bawah. Tapi lihat yang tersisa.
Oh gitu. Berarti lihat yang katanya lebih banyak, sisanya yang lebih banyak gitu ya Pak. Itu yang menjadi lihat sebagian sama semua. Sebagian semua berarti sebagian. Gitu dia. Rumusnya khusus umum itu. Ya khusus Khusus. yang ini sebentar. Makanya jadi sebagian. Semua sebagian. Oke. Itu tadi dicoret karena sama ya Pak ya. Tak Ya. satu tidak dicoret. Iya benar Ibu. Karena sama. Ini dia Bu. Diingat ini yang di bawah ini. Bentar ya, saya keluarkan dulu. Ini semua tambah semua tambah sebagian ini di bawah. Lihat dari sini, bukan lihat mesti diambil dari bawah atau dari atas, tapi lihat dari sininya. Nah, ini aja yang diingat, cuman 3 baris kan, gampang. Nah, semua cuman 2 kata kan, semua sama sebagian. Nah, semua sebagian semua. Jadi tidak mesti di akhir kalimat itu yang kita ambil jadi kalimat pertama kesimpulan. Namun tidak mesti kalimat yang pertama kita ambil menjadi kalimat pertama kesimpulan. Tapi lihat pada aturannya. Oh gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Bu Sulistra. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya Ibu Siti? Pak sedikit Pak, ya sedikit mengenai yang tadi yang tidak ada opsi yang harus menambah kata tidak di awal dan kata tidak di tengah itu Pak. Sedikit diulang kembali Pak. Oh iya, bisa. Nah itu sebenarnya materi penarikan kesimpulan hipotesis kategori yang dia itu nggak saya masukkan di sini. Jadi saya share materi saya di sini. Bentar Bu ya. Jadi ada nanti dia penarikan kesimpulan, udah. Ketika hanya ada satu premis saja. Ini mungkin Ibu bisa print screen. Ya, atau bisa dicatat, saya perlihatkan. Karena tadi dibilang waktunya sedikit, jadi saya ambil aja yang kira-kira banyak keluar. Ini dia. Nampak kira-kira layarnya? Nampak ya? Nampak. Kayak ini buku yang sudah dikerjakan. Nah, ini dia bukunya. Ada namanya oversi. Jadi oversi itu adalah penarikan kesimpulan dengan menegatifkan. Nah, contoh tadi, semua S, semua A adalah B. Lihat ya, yang saya lingkari. Semua A adalah B. Udah, maka kesimpulannya apa? Tak satu pun. Tambahkan kata tidak sebelum S dan tambahkan kata tidak sebelum P. Ini dia. Nah, apa tampilannya kok lain? Nggak ada. Iya. Ini dari Word, Bu. Ini dari buku saya. Enggak, tampilannya masih di PowerPoint ini. Oh iya, tampilannya masih Iya. di PowerPoint ya? Oh iya, bentar ya, sebentar Bu ya. Oke. Saya kira tadi udah kelihatan. Soal agak ini gitu ya. Ini sudah kelihatan PowerPoint-nya? PowerPoint yang tadi ini Pak, yang skolastik penalaran. Oke. Masih penararan ya? Iya. Oke, saya stop dulu share-nya sebentar. Iya. Bu ya. Ini sudah kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, ini dia. Jadi di penarikan kesimpulan itu, kalau dia hanya ada satu premis, dia ada namanya konversi. Konversi itu artinya membalik. Ini dia konversi. Membalik subjek jadi predikat, predikat jadi subjek, ini konversi. Penarikan kesimpulan dengan cara menukar term subjek menjadi predikat. Nah, ini boleh Bapak print screen ya. Kalau mau di print screen juga boleh. Oke, saya jadikan satu dulu ini. Oke, ini contohnya. Semua S adalah P. Maka kesimpulannya balik
si predikat yang tadinya di belakang dipindahkan ke depan. Nah, kemudian yang subjeknya seharusnya tadi di depan, si S-nya ini pindah jadi belakang. Nah, itu dia namanya konversi, membalik. Nah, kan konversi membalik. Subjek jadi predikat, predikat jadi subjek. Sehingga kesimpulannya apa? Sebagian P adalah S. Balik lagi ke tadi. Kalau dia semua jadi sebagian, kalau sebagian tetap sebagian. Tadi catatan tadi ya. Nah, itu dia. Semua itu akan jadi sebagian kalau di dalam konversi. Ya, kalau di dalam konversi semua itu akan menjadi sebagian dan sebagian menjadi semua. Contoh ini, kita lihat nomor 1. Semua dosen adalah peneliti. Kesimpulannya apa? Sebagian peneliti adalah dosen. Ya, sebagian peneliti adalah dosen. Jadi dibalik dia, penelitinya yang harusnya ini di ujung kalimat menjadi di awal kalimat. Nah, lihat depannya apa? Kata-katanya semua. Kata semua ini berubah jadi sebagian. Itulah konversi. Nah, itu dia. Berarti kalau ini yang C, coba jawab yang C. Semua ban mobil terbuat dari karet. Sebagian ban mobil. Dibalik, Bu. Sebagian karet adalah ban. Dibalik ya, sebagian karet adalah ban mobil. Dari ban Gitu, Bu. Sebagian karet atau kan terbuatnya ini kan nggak terpakai, masukkan aja. Berarti sebagian karet dari karet. Sebagian dari karet Yang terbuat dari karet sebagian yang terbuat dari karet adalah ban mobil. Bagian dari karet adalah ban mobil. Bagian yang terbuat dari karet adalah ban mobil. Ini yang D, coba. Semua sayuran mengandung serat. Balik. Sebagian yang mengandung serat adalah sayuran. Ini konversi, Bu. Kalau kita nggak ketemu jawaban di opsi, kita buat konversi. Itu dia. Nah, itu kalau kata awalnya dia semua. Kalau kata awalnya sebagian, jadi ya sebagian S adalah P. Ya, ini dia yang saya coret ini. Dah, maka balik dia predikatnya di depan. Cuman karena awalnya ini kata-katanya adalah sebagian, tetap dia sebagian, Bu. Itu kalau konversi. Kalau yang atas kan semua jadi sebagian. Kalau sebagian akan tetap menjadi sebagian. Oke, ini contohnya semua dokter adalah bosan. Adalah dosen. Dan semua dokter adalah dosen. Kesimpulannya sebagian dosen adalah dokter. Paham ya? Coba lihat yang C. Apa kira-kira jawabannya? Sebagian apel berwarna hijau. Sebagian yang berwarna hijau adalah apel. Sebagian yang berwarna hijau adalah apel. Ini sebagian ikan makan cacing, berarti sebagian yang makan cacing adalah ikan. Jadi ya. Oke. Jadi saya buatlah catatannya sedikit, saya kirim nanti. Jadi kemudian yang tadi yang ada kata tidak, yang tadi banyak, ini dia ada namanya oversi. Apa itu oversi? Oversi itu adalah menegatifkan kalimat. Oversi adalah penarikan kesimpulan dengan menegatifkan subjek dan predikatnya. Iya, semua S adalah P. Kesimpulannya apa? Tak satu pun S yang tidak. S sama P-nya tetap, cuman tambahkan kata tidak. Yang tidak. Ya kan? Tidak. Nah, tak satu pun tidak. Oke, kita lihat contohnya nih. Semua dosen adalah sarjana. Berarti tambahkan tidaknya. Tak satu pun dosen yang tidak sarjana. Tambahkan kata-kata tidaknya ini. Nah, ya kan? Tidaknya ini ditambahkan. Iya. Oke. Dah. Kita lihat yang ini. Semua ikan dapat berenang.
Maka kesimpulannya apa? Tidak satu pun ikan yang Tidak satupun ikan yang tidak dapat tidak berenang. dapat berenang. Yang tidak dapat berenang. Ya, Nah, itu dia, berenang kesimpulannya. Nah, tak satu pun. tak satu pun. Kan tadi, macam tadi kan yang Ibu tanya tadi. Nah, nanti kalau yang D coba, apa kira-kira jawabannya? Tak satu pun Tak sayuran satupun sayuran tidak mengandung serat. Iya, Tak satupun sayuran tidak mengandung serat. Yang tidak mengandung serat. mengandung serat. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau misalnya awalnya katanya tidak kayak tadi, enggak ya, ada katanya tidak aja di awal. Nih, kayak contoh ini, tak satu pun S adalah P. Kata tidaknya ini menjadi hilang, menjadi semua. Oh, P ini enggak ada tidaknya, berarti dia harus kata tidak. Nah, kalau yang ada kata tidak, tambahkan tidaknya. Kalau yang ada kata tidak, hilangkan tidaknya. Kalau di oversi. Kalau yang tidak ada kata tidaknya, tambahkan, ya kan? Nah, ini dia. Tak satu pun S adalah P. Berarti semua S tidak. adalah Kenapa? Karena di sini nggak ada kata tidaknya. Nah, contohnya kita mainkan ini. Yang mana tadi? Boleh deh ini yang D. Yang C aja ya, yang C kita lihat. Tak ada kucing yang tidak takut air. Artinya apa? semua kucing takut Iya, itu dia. Semua kucing takut air. takut air. Kalau yang ini, yang terakhir ini Ada pengemis rumah. semua pengemis tidak. Semua pengemis. Semua pengemis ya rumah. Tidak mempunyai rumah. Ya, kira-kira ya. Jadi misalnya di kalimatnya itu ada kita dijawab kita tidak, jawaban kita tidak menggunakan. Iya. Jadi bila nanti di premisnya ada kata tidak, jawaban kita hilang tidaknya gitu Pak. Itu namanya Bu, jangan dipaksa. Ada lagi. Silakan Bapak dan Ibu. Tadi ada Pak Agung Baskoro ya. Iya. Jadi Pak begini Pak, tadi kan dari awal saya lihat soal-soal kita ini kan hanya semua sebahagian gitu. Pernah saya membaca itu ada kalimatnya jika maka gitu Pak. Itu penyelesaiannya sama atau tidak Pak? Beda Pak, itu nanti materi kita selanjutnya Pak. Itu namanya penarikan kesimpulan secara hipotesis. Oke. Nah, kalau ini kan secara kategoris, nanti hipotesis kita lanjutkan. Makanya kalau nggak ada pertanyaan di sini, kita lanjut ke penarikan kesimpulan secara hipotesis. Ya Pak, lanjut Pak. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut penarikan kesimpulan secara hipotesis. Oke, ini dia. Penarikan kesimpulan secara hipotesis. Ada bentuk umumnya juga, Bu. P maka Q. Jika P maka Q. Ya, jika saya ganteng, maka fansnya banyak. Nah, gitu ya. Jika P maka Q. Ya. Nah, jadi penarikan hipotesis ini juga dibagi dua, secara langsung dan tidak langsung. Karena di sini cuma sedikit rumusnya, saya jelaskan saja dua-dua. Yang pertama ada secara langsung. Terdiri hanya dari satu kalimat saja. Contoh. Semua nelayan melaut, maka langit cerah. Dan ini artinya jika P maka Q. Kalau saya buat tanda panahnya begini dia. Jika P maka Q. Sama seperti bentuk yang di atas ini. Jika P maka Q bentuk umumnya. Jika P maka Q. Nah, ketika jumpa soal yang hanya ada satu premis, dia pasti minta, carilah jawaban yang mempunyai arti kata sama dengan kalimat yang di atas. Cari jawabannya apa? Negasi Q, maka negasi P. Ini dia.
P maka Q akan bernilai sama dengan negasi Q maka negasi P. Apa itu arti negasi, Bapak Ibu? Arti kata negasi itu adalah penambahan kata tidak. Ya, benar Ibu. Berarti tidak Q maka tidak P. Ya. Berarti jika langit tidak cerah, kan bertambah katanya tidak. Si P-nya seharusnya di awal, jadi di akhir dinegasikan. Kan P-nya ini jadi di akhir, kemudian Q-nya jadi di awal, tapi dinegasikan dua-dua. Soalnya jika semua nelayan melaut maka langit cerah, jika P maka Q. Kesimpulannya, jika langit tidak cerah, ikuti rumusnya Ibu, jangan pakai logika. Ya, berarti jika langit tidak cerah, maka nelayan tidak melaut. Itu dia kesimpulannya. Nanti ketika Ibu juga tidak dapat jawaban yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ada lagi dia rumusnya. Apa? Negasi P atau Q. Ini saya tulis juga di bawahnya. Jika semua nelayan Pak Iqbal izin, waktu kita kurang lebih 10 menit lagi ya Pak. Oke, saya cepati Pak ya. Oke. Nih, jika P maka Q, negasi Q maka negasi P. Ini aja Bu yang diingat Bu, negasinya aja. Ya, negasinya. Jika P maka Q, yang rumus-rumus ininya aja yang diingat. Bentar, ulang lagi, kita berburu dengan waktu. Ini aja yang diingat, P maka Q, negasi Q maka negasi P. Berarti kalau negasi tambahkan kata tidak. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ini yang bawahnya. P maka Q, kalau tidak ada jawabannya negasi P atau Q. Nah, jadi ini aja cara cepatnya. Ingat ya, jika semua nelayan melaut maka langit cerah. Berarti jawabannya jika nelayan melaut, jika nelayan tidak melaut ya kan, negasi P atau Q. Q-nya apa tadi? Langit cerah. Bisa ya? Oke, kita lanjut ya karena 10 menit lagi. Masih ada soal yang butuh penalaran lagi, analitika reasoning. Ini dia, saya buat kalimatnya. Ini saya ambil dari soal yang diberikan panitia pada saya. Semua soal yang diberikan panitia sama saya nih yang kita bahas. Oke, lihat ini contohnya. Jika Andi menikah, maka ada resepsi. Ya, berarti jika Andi menikah ini kita misalkan dia Bapak Ibu dengan P. Kemudian ada resepsi kita misalkan dengan Q. P maka Q. Maka kesimpulannya apa? Kalau enggak negasi kalau enggak negasi Q maka negasi P atau negasi P atau Q gitu ya. Q. Maka cari. Berarti kita cari dulu negasi Q. Berarti jika tidak ada resepsi, maka Andi tidak menikah. Iya, jawabannya adalah jika tidak ada resepsi maka Andi tidak menikah. Jika tidak ada resepsi maka Andi tidak menikah. Kalau nggak ada, balikan lagi yang tadi. Andi tidak menikah atau ada resepsi. Nggak ada. Ya, kita lanjut ya. Oke, kalau tadi secara tak langsung itu aja materinya. Kemudian ini secara langsung. Secara langsung itu, secara tidak langsung itu lebih dari satu premis. Ya, lebih dari satu premis. Nah, ini ada beberapa rumus. Yang pertama ada modus ponen. Ini aja yang diingat, Bu. Modus ponen, kemudian modus tolen, silogisme. Kemudian ada ponen ketika dia tidak dapat disimpulkan. Saya jadikan satu biar cepat. Kemudian kesimpulan dari tolen juga bisa tidak disimpulkan. Nah, bedanya apa? Kalau ponen dapat disimpulkan dia sejajar P dengan P. Ingat aja nih, kalau dia sejajar PP dapat disimpulkan. Tapi kalau dia sejajarnya di ujung nggak dapat disimpulkan. Kan ya? Sejajar di awal bisa disimpulkan, sejajar di akhir tidak disimpulkan. Tapi kalau ada negasi, ini negasi tadi yang kecil ini, udah. Kalau dia sejajarnya di akhir, maka dia ada kesimpulannya. Nah, sementara kebalikannya, kalau sejajarnya di awal, maka dia tidak dapat disimpulkan. Ingat itunya saja.
Nah, kemudian kalau silogisme tadi sama seperti yang kategoris, coret aja kata yang sama. Ada Q, coret. Maka kesimpulannya ambil sisanya. Siapa sisanya? P sama R. Nah, kesimpulannya P sama R. Oke, kita ambil contoh soalnya saja. Ya, kita bekerja dengan waktu. Jika dirawat dan disiram, maka pohon anggur. Oke. Ya, jika Ani rajin belajar, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Ya, dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Oke. Nah, maka dari sini tinggal kita jawab aja. Jika Ani belajar, ya, jika Ani rajin belajar, kita misalkan P, maka akan memperoleh indeks yang baik. Kita misalkan siapa? Q. Kemudian Ani tidak memperoleh indeks prestasi yang baik. Memperoleh indeks prestasi yang baik siapa? Q. Tapi di sini ada kata tidak. Maka kita tambahkan negasi. Ingat tadi, kalau ada kata negasi, dia sama-sama di ujung, sama-sama Q di ujung tadi. Maka jawabannya apa tadi kira-kira? Ingkaran P. Iya, negasi P atau ingkaran P. Berarti apa? P-nya kan Ani belajar, maka kesimpulannya belajar. Ani tidak belajar. Ani tidak memperoleh indeks prestasi. Negasi daripada si P, tambahkan kata tidak di situ. Nah, ini dia. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Karena 10 menit lagi nih. Oke. Ini contohnya. Saya langsung aja, ini silogisme contoh yang terakhir. Ya. Apa katanya di situ? Katanya di situ dia bilang, jika Malia memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Ya, kemudian jika Malia memakai celana hitam, maka Permata memakai celana coklat. Ini kita misalkan Malia memakai baju coklat, B, ia memakai celana hitam, Q. Dah, di sini Malia memakai celana hitam, kan sama dia. Nah, ia di sini siapa? Malia. Berarti kan sama kan? Berarti sama-sama Q. Permata, ini kan kalimat yang baru. Permata memakai celana hitam. Berarti P maka Q, kan? Kemudian maka R. Ini dia. Jadi yang di bawah ini. Maka coret kata yang memakai baju coklat, maka Permana memakai celana coklat. Iya. Tapi ada lagi kata-kata yang lain. Gak ada ya? Ya udah habis ya. Berarti itulah kesimpulannya. Maka kesimpulannya apa kira-kira? C. Benar. Oke. Yang benar boleh pulang ya. Enggak ya. Oke nih, ini saya buat yang 3 tingkat supaya ada perbedaan. Nah, ini nggak bingung. Lihat. Nah, kalau nanti ada premisnya ada 3, maka selesaikan dulu ibu dan bapak 2 premis dulu satu-satu. Ya, yang namanya kesimpulan tidak bisa langsung disimpulkan secara semua, tapi kerjakan dulu satu-satu. Mana? Nomor 1 sama nomor 2 dulu kita simpulkan. Yang ini. Nah, baru kita mainkan. Jika harga cabai naik, maka harga ikan di pasar juga naik. Kita misalkan P, harga cabai, Q, harga ikan. Jika harga ikan, tadi harga ikan apa? Q. Maka omset pedagang akan menurun. Berarti kan P sama Q-nya sama. Q sama Q-nya kan sama kan? Sama. Berarti apa kesimpulannya? P maka R. Kesimpulan P maka R ini baru simpulkan lagi dengan siapa? Dengan premis yang ketiga. Harga cabai naik. Cabai naik tadi apa? P. Nah, berarti P, Q, kemudian P. Maka jawabannya siapa tadi? Q. Betul ya? Ada Q di sini. Nggak nampak tampilannya, Pak. Nggak nampak, Bu. Tampilannya nggak ada. Masih yang lama. Udah. Udah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ambil dari kesimpulan yang pertama tadi, Bu. Udah, yang kesimpulan ini ambil. Simpulkan dengan premis yang ketiga. Ini saya letakkan di kotak yang kedua nih ya. Nah, P maka Q, P. Berarti jawabannya apa? Q. Q itu siapa? Harga ikan di pasaran juga naik. Ada nggak harga ikan di pasaran juga naik? 26. Iya. Tanggal 26 besok, minggu besok. Minggu. Nah, maka ketika tidak ada, udah harga di pasaran ikan naik,
Maka cari kenapa harga ikan di pasar naik, maka omset akan turun. Maka cari hari ini omset pedagang turun. Jawabannya C. Nah, maka jawabannya adalah cantik. Ya, diselesaikan di sini ya. Oke. Nah, ini soal yang butuh energi. Pak mau nanya, Pak. Iya, Bu. Untuk Iya, Bu. Ibu Tengku. Ibu Nur. Dengar suara saya, Ibu? Halo, saya tadi. Iya, Bu. soal yang tadi kan, kan suaranya terputus-putus, Ibu. tadi kan ada Bu Nurikma. Dan saya, Pak. Siapa yang nanya? Ibu Siti? Bukan, Pak, bukan. Oke, kita lanjut lah ya. Tiba-tiba keluar sendiri saya soalnya nih. Oke, 2 menit lagi ya, Pak? 2 menit lagi, Pak. Ya. Oke, lihat nih nomor terakhir, nomor 5. Oke nih, terdapat 5 peserta kontestan lomba baca puisi adalah Ani, Bella, Chandra, Dea, Ali. Nilai Dea lebih besar daripada nilai Chandra. Oke, nilai Dea lebih besar daripada nilai Chandra, namun lebih kecil dari Eli. Nah, kalimat ini, yang ini, nilai Dea lebih besar. Oke, kita mainkan aja, Ibu. Nah, kita simpulkan. Berarti apa? Kalau nilai Dea lebih besar dari nilai Chandra, ya, nilai Dea lebih besar. Berarti ini lihat. Yang pertama, Dea itu lebih besar dari Chandra, tetapi lebih kecil dari Eli. Maka kita buat dia dalam bentuk seperti ini, Bu. Kalau dia soal cerita. Kemudian baca lagi, nilai Eli lebih kecil dari Ani. Eli lebih kecil dari Ani. Ya, nilai Bella lebih kecil, ya. Nilai Bella lebih kecil dari Ani. Berarti lihat, Bella lebih kecil dari Ani. Nih, kita buat ya, Bella lebih kecil dari Ani. Dan Dea namun lebih besar dari Chandra. Berarti nilai siapa paling besar? Si Ani. Berarti Ani itu lebih besar daripada Bella, lebih besar daripada Chandra. Nah, ini butuh konsentrasi nih kalau soal seperti ini. Oke, kita lihat kalimat yang terakhir. Nilai Eli lebih kecil dari Ani. Berarti siapa yang besar? Ani. Karena nilai Eli lebih kecil dari Ani. Berarti kita tulis nilai Eli lebih kecil dari Ani. Nah, yang ditanya apa? Siapa yang menjadi pemenang konteks baca puisi? Kita urutkan. Ani. Pasti siapa? Ani. Pasti Ani. Karena Ani di sini paling besar. Oke, kita lanjutkan aja ya ke soal selanjutnya. Nanti sesi tanya. Oke, yuk kita mainkan. Nah, kalau soal seperti ini jangan dicari, Bu. Tapi kita tes opsi aja. Kita lihat syaratnya ya. Nah, kita mainkan aja syaratnya. Ini sama seperti soal CPNS sebenarnya. Lihat, J tidak duduk di kursi 1 atau 6. Ya, cari. Ini J di kursi nomor 6. Berarti bukan A jawabannya. Bukan B jawabannya. Tes opsi, Bu. Ya, nampaknya aja susah. Mainkan syarat kedua. L tidak duduk persis di sebelah kanan N. Berarti L dulu baru N. Tapi nggak boleh bersebelahan. L dulu baru N. Ini benar. L dulu baru N. Ini benar. Benar ya? Ini L dulu baru N. Benar. Mainkan syarat ketiga. K tidak duduk persis di sebelah kanan N. K tidak duduk persis. Berarti ini salah. Kenapa? Karena si K ini dengan si N duduk bersebelahan persis. Salah. Baca lagi syarat yang keempat. O duduk persis bersebelahan. Duduk persis di sebelah kiri N. Berarti O dan N ini bersebelahan. O, N bersebelahan. Ini salah. Kenapa? O dan N ini renggang, Bu. Jadi yang sama mana ini? Nah, ini dia namanya analytical reasoning. Analytical reasoning. Ada 2 saya masukkan contohnya. Jadi kalau analytical reasoning ini sebenarnya bagaimana kita menganalisa soal. Pak, sepertinya soal ini yang baik ya, soal
yang pelajaran ini namanya analisis ini yang payah. Untuk penelitian. Ini ada kira-kira yang mau ditanya? Izin Pak Iqbal, saya kira waktu kita sudah habis. Ya Pak. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita Ibu. Nanti akan saya share lah materi ini dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word. Saya kirim dengan Pak Ikhwan, ya. Mungkin nanti sore atau besok saya kirim dengan Pak Ikhwan biar bisa Ibu baca juga di rumah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Oke, saya hanya manusia biasa ya kan. Oke, saya sudahi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak pemateri kita Pak Muhammad Iqbal SI. Ya, tentunya ilmu yang luar biasa ya buat kita yang selama ini mungkin ketika membahas soal-soal skolastik ya menggunakan logika, ternyata ada rumus yang mungkin memudahkan bagi kita para peserta P3K ini untuk menjawab soal-soalnya. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu merasa kurang puas ya. Harusnya dengan waktu yang lebih lama supaya lebih paham. Tapi dikarenakan keterbatasan waktu kita, insya Allah di lain kesempatan kita akan coba komunikasikan kembali ya. Mudah-mudahan dapat kembali kita laksanakan. Dan saya selaku moderator pada materi ini mohon maaf ketika ada salah ya ucapan, kepada Allah mohon ampun, dan saya kembalikan ruangan ini kepada Bu Eli Pasaribu, host kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima